Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan dari my channel yang senantiasa menemani teman-teman semua dalam persiapan seleksi akademik PPG PGSD 2023. Ini kita dapat info bahwa tahun ini teman-teman akan diadakan seleksi akademik PPG lagi. Bagi teman-teman yang belum terakomodir pada tahun kemarin atau belum bisa ikut di PPG tahun 2022, teman-teman bisa mempersiapkan diri menghadapi seleksi akademik di 2023 ini. Semoga dengan program yang kita berikan ini nanti teman-teman bisa lolos di UPPPG, ya bisa lolos di seleksi akademiknya gitu atau pretestnya gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, nanti pembahasan program kita adalah diambil per indikatornya. Jadi kita akan bahas tuntas indikator-indikatornya dari indikator pertama sampai indikator 100. Nah, kita mulai dulu yang paling ringan dulu dari indikator 21 sampai 30. Selamat menikmati ya teman-teman. Dan semoga belajar kita nanti tembus gitu untuk PPG atau pretest PPG 2023 nanti. Oke, silakan simak baik-baik penjelasannya. Nanti teman-teman akan disajikan model soal seperti ini, sama seperti yang kemarin, tapi gambarnya berbeda. Ya. Perubahan energi yang terjadi berturut-turut yang ditunjukkan oleh huruf A, B, C pada gambar di bawah ini adalah titik-titik. Nah ini kalau kita lihat dari gambar itu soalnya adalah PLTA, gitu ya, PLTA, A, B, C, gitu ya. A itu pada tempatnya lihat teman-teman ya. Jadi A itu ketika bendungan itu dikeluarkan diarahkan menuju ke bawah. Jadi ada alirannya gitu ya. Oke, kita langsung bahas saja ketika di A. Perhatikan teman-teman. Ketika di A itu energi potensial air itu kita diubah menjadi energi kinetik. Ya, pergeseran massa gitu ya. Ketika di B itu energi kinetik tadi yang berjalan tadi setelah melalui A itu nanti akan memutar baling-baling. Nah, proses pemutaran ini perubahan energi kinetik menjadi energi gerak atau energi mekanik gitu ya. Ketika di C itu baling-baling tadi memutar generator. Nah, generator di sini adalah mengubah energi gerak tadi, energi mekanik tadi atau energi gerak tadi menjadi energi listrik. Nah, kalau kita lihat pilihan gandanya sebenarnya potensinya ada di C, potensial kinetik listrik itu umumnya seperti itu. Tapi kalau kita lihat ternyata yang bagian belakang adalah listrik semua. Jadi kita ambil yang belakang semua. Nah, misalkan di C itu gerak menjadi listrik. Nah, listriknya kita garis bawahi ya. Kemudian yang B itu kinetik menjadi gerak, jadi geraknya kita garis bawahi. Yang A itu potensial menjadi kinetik, jadi kinetiknya kita garis bawahi. Jadi jawaban yang paling tepat kinetik gerak listrik gitu ya teman-teman ya. Karena fokusnya ada di akhirnya adalah listrik. Jadi kita ambil yang bagian belakang aja. Pak Dudi menemukan video animasi sangat menarik karena di dalamnya memuat tokoh-tokoh kartun yang disukai anak-anak. Pak Dudi menggunakannya untuk memotivasi peserta didik yang sering mengantuk waktu mengikuti pelajaran. Anak-anak terlihat antusias dan senang mengikuti pelajaran, namun ketika dilakukan evaluasi hasil belajar, banyak jawaban tidak sesuai karena anak-anak lebih memahami tokoh-tokoh kartun dibanding pesan pembelajarannya. Pak Dudi perlu meningkatkan apa? Jadi gini teman-teman. Di sini Pak Dudi sudah berusaha menggunakan media. Jadi untuk urusan media, oke, clear ya. Di Pak Dudi sudah berusaha menggunakan media. Apakah medianya berhasil? Di salah satu berhasil, di salah yang lain atau di tujuan yang lain tidak berhasil. Tujuan pertama adalah meningkatkan motivasi peserta didik itu berhasil karena anak-anak ternyata setelah diberikan media itu antusias. Jadi berhasil, dianggap berhasil, tidak gagal, bukan merupakan kegagalan media itu. Nah, tapi ternyata ada misstrategi atau kesalahan strategi di situ sehingga anak-anak itu tidak diarahkan menuju ke pesan pembelajarannya. Nah, tapi cenderung dibiarkan atau dibiarkan anak-anak tertarik kemudian mengikuti pembelajarannya sehingga nanti tidak terfokus pada tujuan pembelajaran yang hendak diberikan. Jadi menurut saya kalau kita lihat opsi pilihan gandanya kita lihat di analisis satu persatu penguasaan metode pembelajaran disesuaikan jenis media. Ini kurang tepat ya teman-teman karena di sini bukan metode pembelajarannya ya. Jenis medianya sudah benar tapi cuma kurang pas dengan tujuannya ya, kurang pas memang
eh, kurang membackup seluruh dari tujuan pembelajarannya. Yang B, cara penilaian keaktifan peserta didik selama proses pembelajaran ini kurang ya, ini jelas bukan ya. Karena di situ ternyata Pak Dudi juga menilai keaktifannya. Keaktifannya terlihat antusias, kemudian senang mengikuti pembelajaran, aktif gitu ya. Itu jadi sebenarnya sudah bukan menjadi masalah. Kalau kita memilih jenis media yang sesuai dengan tujuan pembelajarannya, kalau ini sebenarnya benar teman-teman. Salah satu itu benar. Tapi tujuan pembelajaran ini tidak melulu untuk hasil evaluasi belajar yang bentuknya jawaban tes atau apapun evaluasi belajar, tapi juga evaluasi prosesnya juga diperlihatkan gitu ya. Nah, karena di sini medianya berhasil memotivasi peserta didik, maka kita tidak boleh menjawab yang tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran ini gitu ya. Yang di strategi dalam pemanfaatan media ini yang paling tepat menurut saya gitu ya. Karena di situ ternyata Pak Dudi itu sudah menggunakan media, berhasil medianya dalam menciptakan antusiasme dari peserta didik ini sudah dikatakan berhasil. Nah, cuma nanti mengarahkan bahwa media itu mengarahkan ke tujuan pembelajaran yang lebih vital yaitu hasil belajar itu belum. Jadi dalam memanfaatkan media belum sempurna gitu ya, belum apa itu namanya, belum terlalu diarahkan ke tujuannya. Jadi strateginya belum tepat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Kalau yang E memilih kualitas media sesuai karakteristik ini tentu saja ini sudah sesuai karena ternyata memotivasi peserta didik kan gitu ya. Pada pukul 17 waktu Indonesia Timur, Andi tampak sedang berbelanja di sebuah pasar swalayan. Nah, ketika memperoleh barang yang diperlukan, ia tampak cepat sekali memasukkan barang-barang tersebut ke keranjang belanja. Nah, barang yang dibeli pun termasuk barang berkualitas bagus dan mahal. Perilaku konsumsi tersebut dapat diartikan bahwa titik-titik. Ini yang perlu kita garis bawahi teman-teman. Jadi meskipun dia cepat sekali memasukkan barang, ya, memasukkan jadi pintar sekali dalam memilih mungkin, atau cuek aja dengan apapun yang dia beli, gitu ya, perilaku konsumtif ini. Tapi juga ternyata yang dibeli barangnya juga kualitasnya bagus dan mahal. Nah, kira-kira perilaku konsumsi tersebut artinya apa? Nah, kalau kita lihat opsi A, Andi telah berbelanja di swalayan yang mahal, belum tentu kan. Tidak semua barang-barang mahal itu dijual di swalayan mahal. Yang B, Andi merupakan konsumen yang tidak teliti. Nah, kalau kita anggap tidak teliti itu tidak juga, karena ternyata barang yang dibeli itu berkualitas bagus. Yang C, perilaku konsumen tergesa-gesa. Kalau dianggap tergesa-gesa, ini juga tidak, meskipun di situ pas membeli itu cepat sekali memasukkan barang. Tapi di situ ternyata setelah di rumah itu ternyata kualitasnya bagus. Jadi itu bukan wujud dari ketergesa-gesaan. Kalau tergesa-gesa itu artinya barang yang dibeli ternyata tidak bagus, harganya mahal kan itu. Tergesa-gesa. Yang D, Andi tidak memperdulikan berapa harga barang tersebut, ini baru benar. Andi tidak terlalu peduli gitu ya. Jadi yang D ini benar. Yang penting barangnya berkualitas bagus. Perkara mahal dan tidak mahal itu urusan lah. Yang penting itu barangnya bagus gitu aja. Kualitasnya bagus maka juga cepat diambil. Maka jawaban D ini paling bagus ya. Yang E, barang yang dibeli tidak memiliki label, ini jelas salah ya. Karena di situ ada kualitas bagusnya, artinya ada labelnya. Jadi ya teman-teman, jadi kalau mengerjakan soal-soal seperti ini harus hati-hati. Di suatu sekolah dasar di Pangkajene, Kepulauan Sulawesi Selatan, terlihat guru sedang berdiri di depan kelas. Kaki guru dilebarkan, kedua tangan diangkat ke atas. Rupanya guru sedang memberikan gambaran melalui demonstrasi kepada peserta didik. Nah, peserta didik memperhatikan guru, akan tetapi mereka kurang memperoleh gambaran yang lebih konkret. Nah, kondisi tersebut menunjukkan bahwa guru tersebut menghadapi permasalahan dalam pembelajaran, yakni titik-titik. Kalau kita lihat teman-teman di sini, itu kaki dilebarkan ke atas dan lain-lainnya, ada metode demonstrasinya, tapi ternyata gambaran dari yang diperoleh oleh siswa itu kurang konkret. Jadi siswa itu kurang mendapatkan gambaran dari apa yang dilakukan guru melalui metode demonstrasi tadi. Berarti ini kita butuh media. Ya, fokusnya ke media saja gitu ya. Kita lihat pilihan gandanya yang A. Kekurangan tenaga mengajar yang terampil ini pasti tidak ya teman-teman ya.
Yang B, sekolah jauh dari pusat kota menjadi kendala penyediaan media belajar. Oke, ini ada kata-kata penyediaan media belajar. Ini bagus juga. Tapi di situ permasalahannya adalah permasalahan guru, bukan permasalahan sekolah. Kan di situ pertanyaannya, guru tersebut menghadapi permasalahan dalam pembelajaran, masa yang disalahkan sekolah. Jadi yang B juga tidak. Tidak memiliki media pembelajaran berupa peta maupun atlas. Nah, ini tidak memiliki media ini baru kelihatannya benar. Kelihatannya. Kita lihat opsi yang lain. Kita centang dulu ya, karena fokus di C adalah media. Yang D, kesulitan teknis apabila peserta didik dibawa belajar di perpustakaan. Ini kelihatannya tidak juga. Bukan ya. Penggunaan piranti teknologi sangat dianjurkan untuk pembelajaran. Nah, kita fokusnya di situ adalah apa? Pertanyaannya adalah bahwa guru tersebut menghadapi masalah. Masalahnya apa sih? Nah, kalau yang E itu saran bukan masalah penggunaan piranti teknologi. Kalau di situ misalkan E itu guru tidak menggunakan piranti teknologi sehingga untuk pembelajarannya itu baru benar. Kalau kita lihat dari kalimatnya saja di situ saran atau anjuran. Padahal di situ adalah masalah yang ditanyakan kan gitu. Jadi yang E juga bukan gitu ya. Oke, next berikutnya. Baca dan pahamilah teks di bawah ini. Ini nanti ada teks begitu ya teman-teman. Nanti teman-teman diminta untuk menentukan teks di atas termasuk jenis teks apa. Apakah narasi, eksplanasi, cerita, normatif, atau tanggapan. Oke. Nah, kita baca dulu sebentar. Nanti kita analisa apakah ini termasuk teks narasi, eksplanasi, cerita, normatif, atau tanggapan. Hujan deras yang terus-menerus terjadi membuat SMP Duta tergenang banjir. Selokan sekolah tersumbat oleh sampah sehingga tidak kuat menampung dan mengalirkan air hujan karena volume air meningkat drastis. Akibatnya sejumlah ruang kelas tidak dapat digunakan. Para siswa dan guru mengalami kesulitan dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Banjir juga melanda di sekitar kantin sehingga waktu istirahat siswa terganggu genangan yang tak kunjung surut ini ya. Mengotori lantai sekolah karena bercampur dengan tanah dan lumpur. Sayangnya pihak sekolah belum melakukan tindakan yang mampu mencegah banjir. Kurangnya kesadaran para warga sekolah untuk membuang sampah pada tempatnya dan membersihkan selokan secara berkala mengakibatkan banjir yang sering terjadi. Sudah seharusnya pihak sekolah itu memberikan sanksi bagi siswa yang membuang sampah sembarangan. Sekolah yang sudah mengadakan kerja bakti, sekolah juga harus mengadakan kerja bakti secara rutin untuk membersihkan area sekolah, terutama area selokan. Oke, ini termasuk teks apa teman-teman? Oke, kita akan kaji satu persatu dari masing-masing teks ya. Nanti kemudian kita simpulkan yang ini itu termasuk teks apa. Teks narasi itu ada urutan waktu, ya, kronologis kejadian. Ya. Kemudian kalau teks eksplanasi itu biasanya menjelaskan fenomena-fenomena alam atau fenomena sosial juga, misalkan fenomena gerhana dan lain-lain gitu ya. Kalau teks cerita itu atau teks cerpen atau teks cerita itu prosa yang berisi rangkaian cerita tentang watak dan sikap tokoh berdasarkan kejadian masa lampau. Kalau normatif itu biasanya teks isinya berdasarkan aturan atau norma-norma peraturan yang berlaku baik di lingkungan masyarakat maupun lingkungan kenegaraan terkait dengan hukum dan undang-undang. Teks tanggapan itu isinya pendapat, komentar, evaluasi, pujian, kritik, dukungan, atau penolakan. Nah, pada soal tadi itu termasuk jenis teks tanggapan karena di situ berisi pendapat, ada komentarnya, ada kritiknya, gitu ya. Nah, kalau begitu, kalau alasan mengapa kita memilih teks tanggapan, karena teks tanggapan itu seperti ini, teman. Dia harus berisi ada 3 ini. Ciri dari teks tanggapan itu strukturnya 3 ini. Pertama diawali dari tanggapan berupa pernyataan umum isunya. Kemudian deskripsinya itu nanti ada opini-opini dari sudut pandang dan bukti fakta pendukung gitu ya. Kemudian ada penegasan ulang itu memberikan kesimpulan yang ditulis oleh penulis terkait isu. Kembali ke soal, jadi bagaimana kita menentukan itu tadi tanggapannya sebelah mana, strukturnya seperti apa. Hujan deras yang terus-menerus terjadi membuat SMP Duta tergenang banjir. Nah, itu pernyataan umumnya.
Kemudian selokan-selokan tersumbat oleh sampah sehingga tidak kuat menampung mengalirkan air hujan karena volume air meningkat drastis. Ini opininya. Akibatnya sejumlah ruang kelas tidak dapat digunakan. Ada faktanya lagi. Para siswa guru mengalami kesulitan melakukan kegiatan pembelajaran. Ini juga fakta ya. Banjir juga melanda di sekitar kantin sehingga waktu istirahat terganggu genangan. Siswa terganggu genangan, tak kunjung surut ya, mengotori. Faktanya. Kemudian dari fakta itu, dari fakta-fakta yang ada opininya. Opininya seperti ini. Sayangnya pihak sekolah belum melakukan tindakan yang mampu mencegah banjir. Itu opininya. Gitu ya. Kemudian di bagian akhir teman-teman bisa lihat sekolah ini harus mengadakan kerja bakti secara rutin. Ini kesimpulan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada tadi berdasarkan pernyataan umum, kemudian ada opini-opini tadi. Gitu ya. Jadi ini adalah teks tanggapan. Perkembangan iptek di era web 2.0 telah mengubah peta interaksi masyarakat. Contoh nyata sebagai bukti perkembangan iptek ini adalah titik-titik. Guru sudah mampu mumpuni dalam menggunakan LCD proyektor di kegiatan pembelajaran. B. Telepon pintar mulai digunakan secara masif dalam kegiatan pembelajaran. C. Generasi tua mulai tidak bisa mengenali generasi di bawahnya karena jarang bertemu. D. Penggunaan alat pengeras suara untuk mengkomunikasikan informasi. Atau E. Generasi muda lebih senang berinteraksi melalui media sosial dan blog. Oke, kita berarti harus paham dulu tentang perkembangan iptek web 2.0 itu apa. Nanti kita bisa jawab teman-teman. Oke ya. Jadi web 2.0 itu adalah suatu tren yang digunakan pada teknologi WWW dan web design. Yang tujuannya adalah memfasilitasi kreativitas dalam sebuah komunitas berbasis web. Bisa sharing informasi, sindikasi informasi, kolaborasi, diskusi antar pengguna. Nah, web design yang tujuannya untuk fasilitas kreativitas, artinya kita bisa menulis di situ sendiri, gitu ya. Itu contohnya adalah ya ini. Contohnya adalah social networking, ada blog, ada wikis, termasuk Wikipedia, ada maps, ada file, ada blogs. Dari situ kita bisa jawab ya teman-teman. Perkembangan iptek itu yang mana? Yang ada hubungannya dengan ya media sosial, blog, wiki, dan lain-lainnya. Maka jawaban yang paling tepat adalah opsi E. Salah satu materi di kelas 4 adalah faktor persekutuan. Faktor persekutuan adalah faktor yang sama dari 2 atau lebih bilangan, misalkan faktor dari 12 itu 2, 3, 4, 6, 12. Sedangkan faktor dari 18 adalah 2, 3, 6, 9, 18. Maka faktor persekutuan dari 12 dan 18 itu 2 dan 3. Nah, soal hot yang tepat digunakan untuk mengukur kemampuan siswa tentang materi faktor. Nah, kita sudah sering kali menjelaskan ke teman-teman yang namanya soal HOTS itu biasanya menguji ke taraf berpikir C4 ke atas, C4, C5 gitu ya. Maka cara menjawabnya ya kita tentukan gradasi dari kata kerja operasional dari A sampai E kan gitu ya. Nah, yang A lihat teman-teman A, tentukan faktor persekutuan berarti menentukan. Nah, proses menentukan ini masuknya di C3 teman-teman. Jadi bukan. Kemudian berapa, ini pertanyaan, berapakah faktor persekutuan itu artinya kan yang menentukan banyak faktor persekutuan dari 80 dan 60 yang 2 digit ini kan juga menentukan. Jadi kata berapakah ini juga termasuk C3. Apakah 5 merupakan faktor persekutuan dari 60 dan 80? Ini memberi contoh juga, ini sama seperti memberi contoh atau mengkaji contoh gitu ya. Maka ini juga sebenarnya masuknya di C2 memahami atau C3 menerapkan, ya, tidak sampai ke C4. Yang kedua itu ada pertanyaan unik ya. Jadi kalau teman-teman ciri dari pertanyaan HOTS itu biasanya terkait dengan bagaimana hubungan, apa hubungannya gitu ya. Itu seperti contoh yang di ini, bagaimana cara menentukan faktor persekutuan 60 dan 80. Ini anak-anak diminta untuk mengkreasikan prosedur yang tepat untuk menentukan faktor 60 dan 80. Tapi itu prosedurnya, caranya gitu ya, tidak hanya menentukannya. Ya, jadi D ini termasuk kategori HOTS 4C5.
Yang E menentukan saja ya, jadi ini C3. Maka jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Dan menjadi guru membawa konsekuensi untuk setia pada negara Republik Indonesia, maka tindakan profesional yang dilakukannya adalah titik-titik. Nah, kita pernah menjawab ini ya. Ini ada kaitannya dengan kesetiaan terhadap negara Republik Indonesia dalam konteks kita sebagai guru, gitu ya. Nah, kita lihat yang opsi A, menjaga rahasia negara sesuai kewenangannya. Maksudnya sesuai dengan posisinya sebagai guru. Ini yes, betul. Kalau yang B, melakukan pertukaran guru berpengalaman di daerah terpencil, itu kan ya bukan, itu termasuk bukan ya. Memajukan akses pendidikan di pulau terpencil itu juga bukan. Selalu mengikuti melaksanakan perintah lisan atasan itu juga bukan. Selalu menggunakan pendekatan akademik dalam mengajar itu belum ada kaitannya dengan kesetiaan terhadap negara itu ya. Bu Imin guru kelas 2 semester 1 tema 1 hidup rukun, subtema 2 hidup rukun di sekolah. Mengukur pendapat siswa tentang hidup rukun dengan temannya, instrumen asesmen proses yang sesuai dengan indikator sikap. Jadi ini yang ditanyakan adalah kira-kira instrumen yang tepat untuk mengukur pendapat. Ya, tapi ini yang ditanyakan adalah sikap. Jadi instrumen sikap mengukur pendapat. Kalau kita lihat opsi A sampai E, ini tes lisan kan tidak mungkin karena tes lisan itu termasuk instrumen untuk pengetahuan. Lalu jawabannya yang mana? Karena di sini adalah mengukur pendapat. Kalau wawancara itu juga bisa, tapi per orang ya, mengetahui lebih dalam. Kalau dalam lingkup kelas itu harusnya yang paling cocok adalah Likert ya. Jadi model seperti observasi tapi berupa skala Likert ya. Nah, skala Likert itu seperti apa kalau teman-teman ingin tahu ini? Ini nggak mungkin ya, ini skala Likertnya ini. Salah satu bentuk skala yang digunakan untuk mengukur data demi mengetahui atau mengukur eh, pendapat ya, bersifat kualitatif maupun kuantitatif ya. Data tersebut diperoleh untuk mengetahui pendapat, persepsi, atau sikap dari sebuah fenomena. Jadi jawaban yang paling tepat memang skala sikap model Likert. Ya. Kalau observasi, yang dimaksud observasi tersebut adalah observasi terbuka, jadi tidak bisa mengukur pendapat, gitu. Hanya melihat saja. Gitu. Yang pertama ini, Pak aja. Bu Siti guru kelas 5 menetapkan tujuan pembelajaran KD 3.6 kelas sebagai berikut ya. Jadi nanti teman-teman akan disajikan KD-nya. Nah, setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik terampil menerapkan sifat-sifat bunyi pada indera pendengaran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, alat evaluasi yang digunakan Bu Siti untuk melakukan penilaian terhadap ketercapaian tujuan pembelajaran tersebut adalah titik-titik. Nah, kemarin kita sudah menjelaskan bagaimana untuk menjawab soal ini. Yang paling pokok teman-teman harus mengetahui ini soal KD ini KD apa gitu ya. KD kalau tulisannya KD 3.6, 3.6 itu berarti KD 3 yaitu penilaiannya adalah penilaian ranahnya ranah pengetahuan gitu ya. Ranah pengetahuan. Nah, karena ramah pengetahuan nanti mekanisme untuk instrumennya seperti apa saja teman-teman harus paham gitu ya. Kemudian setelah itu teman-teman harus analisa kata kerja operasionalnya itu berada pada ranah pengetahuan yang apa gitu. Caranya gitu. Yang pertama tadi ya KD-nya dianalisa dulu, KD-nya ikut ranah apa? Penilaian pengetahuan, keterampilan atau sikap. Kalau sikap itu 1 2, kalau pengetahuan itu 3, kalau keterampilan itu 4. Jadi ini di sini tertulis 3. Jadi masuknya di ranah pengetahuan gitu ya. Yang kedua itu KKO-nya ya, KKO-nya. Nah, saya jelaskan untuk karena di sini tadi pertanyaannya adalah untuk ranah pengetahuan, maka penilaian pengetahuan itu ada tidak lepas dari taksonomi Bloom ya. Teman-teman bisa sudah kita sering ya memberikan pembelajaran tentang taksonomi Bloom secara panjang ya. Kata kerja operasionalnya apa saja, namun kita akan singkat saja. C1 itu menyebutkan. Jadi menyebutkan definisi, menyebutkan pokoknya yang mudah-mudah sekali itu ya. Hafalan itu ya. Kemudian yang kedua itu sudah tahap memahami, itu menjelaskan kata kerja operasionalnya dan sekitarnya, termasuk mengidentifikasi itu kadang masuk di C2 juga. Kemudian C3 itu menerapkan, jadi pemberian contoh juga ikut menerapkan, kemudian melakukan juga ikut menerapkan, menentukan juga ikut menerapkan.
Kemudian C4 itu menganalisis, itu kata kerja operasionalnya ya biasanya menganalisis, menelaah, menguraikan, menghubungkan itu ya. Kemudian C5 itu menyimpulkan, membandingkan itu ya. Kemudian C6 itu tahapan mencipta atau mengkonstruksi, mendesain, mengkreasi dan lain-lain. Nah, biasanya teknik penilaian pengetahuan itu ada 3 jenis. Ada teks tertulis, itu macamnya banyak, ada pilihan ganda, menjodohkan, uraian, tergantung kebutuhan gitu ya. Kalau levelnya ingin ke HOTS biasanya uraian, bukan pilihan ganda, bukan menjodohkan. Kemudian tes lisan itu biasanya untuk tahap-tahap awal ya, biasanya untuk konteks C1 atau menyebutkan itu lisan. Kemudian penugasan ini juga macam-macam, tapi biasanya soal-soalnya adalah soal uraian atau esai. Nah, karena di sini adalah menerapkan, ini yang menerapkan itu masuknya tadi berarti pengetahuan C3. Ya, pengetahuan C3 level gradasinya C3. Nah, kalau kita lihat ya, yang opsi A pilihan ganda berarti pengetahuan benar ya. Pengetahuan, kalau yang E dulu, yang E kita analisa yang E. Unjuk kerja ini berarti kan keterampilan, jadi langsung kita silang saja, ini tidak mungkin gitu ya. Kemudian opsi D menjodohkan itu level mudah ya, bukan susah ya. Level mudah menjodohkan pernyataan dan pilihan jawaban, berarti ini kan masuknya di menjelaskan cara memainkan alat musik gitu ya. Menjelaskan itu masuknya di C2. Kemudian yang tertulis tentang jenis-jenis alat musik itu kan hanya menjelaskan atau memahami. Jadi masuknya di level C2 juga. Nah, kemudian yang A itu pilihan ganda tentang sifat-sifat bunyi itu kan menjelaskan. Kalau contoh pemanfaatan itu C3. Ya, jadi kalau yang B itu menyebutkan kegunaan itu pasti C3. Ini tadi C2 dan C3. Kalau menjelaskan itu C2, menerapkan C3. Nah, karena di sini fokusnya adalah penerapan, maka yang paling tepat adalah opsi B, gitu ya. Opsi B, penerapan alat musik C3, langsung ke penerapan. Tidak hanya sifat-sifat bunyi, tapi juga penerapannya. Ya. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah opsi B ya. Itu cara menjawabnya seperti itu. Nah, soalnya seperti ini. Dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas mengumpulkan data. Ini ya. Bebas mengumpulkan data, membuat dugaan atau hipotesis, mencoba-coba atau trial and error, mencari dan menemukan keteraturan pola, menggeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar salahnya tidak dugaan. Hal ini merupakan penerapan teori belajar titik-titik, konstruktivistik, kognitivistik, behavioristik, humanistik, cybernistik. Nah, teman-teman, nanti teman-teman akan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya itu bukan kaitannya dengan secara umum dengan teori belajar ini. Ya. Maksudnya begini, saya berikan contoh yang ini, kenapa ini penting ya. Ini sebenarnya itu model belajar apa gitu ya. Kalau pada soal narasi soal itu sebenarnya model belajar apa. Nah, kalau pada soal ini jelas ini model belajar discovery learning. Nah, discovery learning itu turunan dari teori belajar apa? Apakah behavioristik, apakah konstruktivistik atau kognitivistik atau humanistik. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman harus memahami sub-sub dari masing-masing teori belajar. Misalkan teori belajar behavioristik, maka teman-teman mengenal teorinya Pavlov. Ya, teorinya Bandura. Nah, teorinya Brunner. Ya, Brunner itu yang kognitif ya. Nah, terus kemudian teorinya macam-macam, itu teman-teman harus paham gitu ya. Oke, kita akan bahas ini. Nah, tadi saya sudah mengatakan bahwa soal ini pada deskripsi soal, pada pertanyaan soal itu dijelaskan bahwa ini kemungkinan besar adalah discovery learning, dan discovery learning itu bagian dari konstruktivistik. Apa buktinya? Ayo kita lihat ya. Begini penjelasannya teman-teman. Nah, ini inti dari aplikasi pendekatan konstruktivistik dapat ditemui dalam pembelajaran kooperatif, model pembelajaran penemuan. Jadi subbagian atau model pembelajaran yang dikembangkan dari teori konstruktivistik itu contohnya discovery learning, inquiry learning, jigsaw, cooperative scripting, dan model investigasi kelompok. Itu ya turunannya ya, atau model yang dikembangkan dari teori yang bersesuaian dengan konstruktivistik. Nah, pada soal itu sama persis dengan discovery learning ya. Ini ada tahap fase stimulasi atau tahap pertanyaan, pengajuan pertanyaan.
Kemudian tahap identifikasi masalah itu membuat hipotesis atau jawaban sementara, ya, dugaan sementara atau hipotesis. Kemudian baru mengumpulkan data, jadi anak-anak diberi kebebasan mengumpulkan informasi yang sebanyak-banyaknya, kemudian diolah datanya, kemudian fase pembuktian, artinya anak-anak diberikan kesempatan sebesar-besarnya untuk membuktikan apa terhadap dugaan yang dia telah kemukakan gitu ya. Yang terakhir adalah prinsip generalisasi, di mana kesempatan pada siswa untuk menarik kesimpulan. Jadi setelah pembuktian kemudian dibuat generalisasi. Yang terakhir sebenarnya penutup, ya, penutup tidak terlalu penting gitu ya. Jadi ini kan persis sama dengan apa yang pada soal tadi gitu ya. Kembali ke soal, jadi ini tadi adalah jawaban yang paling tepat adalah konstruktivistik ya teman-teman ya. Oke. Kemudian soal kedua, nanti teman-teman akan disajikan indikator lagi seperti ini. Siswa dapat menganalisis tantangan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Nah, teman-teman bisa lihat ya, di situ kata kerja operasionalnya adalah menganalisis, berarti itu ranahnya ke pengetahuan gitu ya. Alat ukurnya untuk mengukur guru tersebut memilih titik-titik. Jadi kita diminta untuk memilih alat ukurnya. Apakah tes tertulis tentang hak dan kewajiban, penilaian diri, lembar observasi kegiatan siswa, jurnal perkembangan siswa, kemudian portofolio karya peserta didik. Nah, karena di sini menganalisis berarti masuknya kan ranah pengetahuan gitu ya. Ranah pengetahuan berarti analisis C4 ya, C4 ranah pengetahuan pada gradasi C4. Nah, kalau tes tertulis kan pengetahuan ya. Penilaian diri itu sikap ya kan. Lembar observasi itu juga sikap. Jurnal itu juga sikap. Portofolio itu keterampilan. Jadi sudah kelihatan di sini jawabannya pasti otomatis yang opsi A gitu ya. Jadi kalau teman-teman kan sudah sering kita berikan pembelajaran ya. Kalau pengetahuan itu ada 3 item yang dipakai ya, alat ukurnya bisa tes tertulis, lisan, penugasan. Kalau penilaian sikap itu ada penilaian diri, observasi, jurnal gitu ya. Kemudian angket, wawancara itu penilaian pada sikap. Kemudian kalau keterampilan itu ada 4 item, yaitu penilaian praktik, penilaian penilaian produk, penilaian portofolio, dan penilaian proyek gitu ya. Teman-teman harus memahami itu gitu ya. Oke, soal berikutnya nanti teman-teman akan disajikan gambar jantung. Ini juga sering kita bahas gitu ya. Perhatikan keadaan atau kondisi bagian-bagian jantung berikut ini. Pernyataan yang benar tentang kondisi jantung. Jadi teman-teman diminta untuk menganalisa dari gambar itu pernyataan yang benar seperti apa. Kita lihat ya, gambar A mengilustrasikan diastolik karena ventrikel jantung mengalami kontraksi. Yang B, gambar A mengilustrasikan tekanan sistolik karena otot jantung relaksasi. Gambar B mengilustrasikan tekanan diastolik ketika terjadi tekanan di arteri saat jantung relaksasi. Yang D, gambar B mengilustrasikan tekanan diastolik ketika bilik jantung mengalami kontraksi. Atau gambar B mengilustrasikan tekanan sistolik ketika bilik jantung mengalami relaksasi. Jadi kita diminta untuk menganalisis gambar, kemudian juga alasannya seperti apa, kenapa dibilang diastolik, kenapa dibilang sistolik. Jadi selain melihat itu gambar ya, itu termasuk tekanan diastolik atau sistolik, kemudian juga diminta untuk alasannya seperti apa. Nah, ini tipikal soal-soal yang hot itu seperti ini teman-teman, diminta untuk menganalisis gitu ya. Oke, bagaimana cara menjawabnya? Oke, silakan teman-teman lihat. Nah, pertama kita lihat pengertian diastolik. Diastolik itu teman-teman hafalkan ya, ketika jantung mengendur. Nah, jadi jantung yang dimaksud jantung di situ adalah otot jantung. Nah, otot jantung yang dimaksud adalah otot ventrikel atau otot bilik. Saya terangkan lagi bahwa yang dinamakan jantung di situ maksudnya adalah otot jantung. Nah, otot jantung itu yang dimaksud adalah otot ventrikel. Yang dimaksud otot ventrikel itu adalah otot bilik. Jadi ketika saya mengatakan jantung itu artinya otot jantung atau ventrikel atau bilik. Nanti teman-teman akan di pilihan ganda akan disajikan kadang disebut bilik, kadang ventrikel. Kalau tidak paham gimana? Kan gitu ya. Oke, ketika jantung mengendur atau ventrikel itu relaksasi, nah darah memasuki jantung, itu diastol. Ya.
Nah, ventricle atau bilik jantung relaksasi ya tadi artinya ya. Darah mengalir dari serambi menuju ke bilik atau ventricle. Ya, kemudian kalau sistolik itu jantung berkontraksi atau otot jantung berkontraksi. Darah jadi meninggalkan jantung. Yang berkontraksi tadi apa? Ketika otot jantung itu disebut ventricle atau bilik. Atau ventrikelnya berkontraksi, darah mengalir dari ventricle menuju arteri seluruh tubuh. Gambarnya ini. Ya, ketika bilik yang bawah itu bilik ya. Yang bilik bawah itu kan mengembang. Ya, mengembang itu artinya biliknya adalah relaksasi. Ya, tidak memompa, tapi mengembang. Itu darahnya mengalir dari bilik serambi menuju bilik. Ya, itu namanya diastolik. Kalau sistolik itu memompa, yang biliknya itu yang bagian bawah itu memompa sehingga darah itu keluar menuju seluruh tubuh, menuju arteri seluruh tubuh. Ventrikelnya jadi memompa atau kontraksi. Itu ya teman-teman, dipahami itu ya. Oke, berarti kita bisa jawab. Yang A kita lihat ya, gambar A ilustrasinya diastolik. A itu harusnya bukan diastolik ya. Itu kan memompa, artinya itu harusnya sistolik. Gambar A adalah sistolik benar, atau jantung relaksasi tidak ya. Jadi ketika sistolik harusnya atau jantung itu adalah kontraksi. Jadi nomor opsi B juga salah. Opsi C, gambar B itu diastolik benar enggak? Benar. Karena di situ jantung mengembang, artinya tidak memompa atau relaksasi benar. Terjadi tekanan di arteri saat jantung relaksasi benar ya. Jadi jawabannya benar, yang C benar. Yang D, gambar B mengilustrasikan diastolik benar. Bilik jantung mengalami kontraksi, harusnya kalau diastolik kan bilik jantung atau ventricle itu harusnya relaksasi. Jadi yang D salah. Yang E gambar B mengilustrasikan tekanan sistolik, salah ya, jelas salah ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi C. Ini ya opsi C. Nah, seperti itu teman-teman. Soalnya begini teman-teman, dalam proses pembelajaran guru mengarahkan siswa pada diskusi pemecahan masalah. Jadi guru mengarahkan siswa pada diskusi dan pemecahan masalah. Artinya apa? Guru mengarahkan di sini bukan untuk memimpin ya, tapi di situ adalah menjadi bagian dari fasilitator ya. Fasilitator diskusi dan pemecahan masalah. Kemudian hingga melakukan proyek guna melatih mereka berpikir kritis. Oke. Ilustrasi di atas sesuai dengan karakteristik guru abad 21 yaitu titik-titik. Saya ulangi lagi, dalam proses belajar guru mengarahkan siswa pada diskusi dan pemecahan masalah sehingga melaksanakan atau melakukan proyek guna melatih mereka berpikir kritis. Nah, ini peran guru berdasarkan abad 21 yang apa? Apakah A, pengajar, pendidik, penasihat, pelatih, pembimbing, pengawas, fasilitator, motivator, inspirator, dan pemimpin, pengarah, penilai. Oke. Jadi ini tujuannya adalah untuk memfasilitasi pembelajaran ya, intinya seperti itu, dan kemudian memfasilitasi anak untuk bisa berpikir kritis. Kita akan analisa masing-masing karakteristik guru abad 21, perannya seperti apa saja, coba kita lihat ya. Nanti sambil langsung dianalisa. Di halaman pertama kita sediakan 5 dulu. Peran guru dalam abad 21 itu yang pertama guru sebagai korektor, di mana guru harus membedakan nilai yang baik dan mana nilai yang buruk. Semua nilai yang baik harus guru pertahanan dan nilai yang buruk harus disingkirkan dari watak dan jiwa anak. Nah, ini tidak ada keterkaitannya dengan tadi ya, jadi tidak. Yang kedua, guru sebagai inspirator. Guru harus dapat memberikan ilham yang baik kepada kemajuan anak didik. Guru harus dapat memberi petunjuk cara belajar yang baik. Ini masuk tadi ya, masuk ya. Oke, nanti inspirator masuk berarti. Yang tiga, guru harus sebagai informator, di mana guru harus dapat memberikan informasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain bahan pelajaran untuk setiap mata pelajaran yang telah diprogramkan. Ini juga tidak masuk ya, karena ini perkembangan iptek, tidak ada hubungannya dengan narasi soal. Yang keempat, guru sebagai organisator, artinya guru memiliki kegiatan pengelolaan akademik, tata tertib dan seterusnya. Itu berarti bukan, tidak termasuk gitu ya. Yang kelima, guru sebagai motivator. Guru hendaknya dapat mendorong anak didik agar bergairah aktif belajar. Nah, aktif belajar ini tadi masuk ya. Jadi di 1 sampai 5 sudah dapat 2 kita, inspirator dan motivator. Kita lanjutkan untuk yang 6 sampai 13 karena peran guru di abad 21 itu ada 13 item, teman-teman. Guru harus bisa sebagai inisiator, artinya guru harus dapat menjadi pencetus ide-ide kemajuan dalam pendidikan pengajaran.
Bukan mengikuti terus tanpa mencetuskan ide-ide inovasi, bukan ya. Yang nomor 7, guru sebagai fasilitator. Guru hendaknya dapat menyediakan fasilitasi atau wadah yang memungkinkan kemudian kegiatan belajar ini masuk pasti ya. Nomor 8 ini masuk ya. Guru sebagai membimbing anak menjadi manusia dewasa susila, ini tidak. Guru demonstrator, memperagakan apa yang diajarkan secara didaktis, ya ini kurang tidak, ini bukan. Pengelola kelas, agar peserta didik betah tinggal di kelas dengan motivasi yang tinggi. Ini juga sebenarnya bisa, tapi ini fokusnya adalah bagaimana pengelolaan kelas agar siswa itu punya motivasi gitu ya. Ini juga bisa lah. Kemudian guru sebagai mediator hendaknya memiliki pemahaman tentang media pendidikan. Ini tentang media, kelihatannya tidak ya. Jadi dari semua itu tadi kita sudah dapat 3 yang paling utama, yaitu fasilitator, motivator, dan inspirator. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah opsi C. Nah, berikutnya ada soal, nanti teman-teman akan disajikan menganalisis soal yang telah dibuat oleh guru. Jadi dalam sebuah pembelajaran geometri di sekolah dasar, seorang siswa tidak dapat memilih kertas mana yang menutup kerangka sebuah prisma sebagai berikut. Ada gambar prisma, kemudian ada gambar kertas itu. Pertanyaannya, kertas berbentuk apa saja yang diperlukan untuk menutupi rangka kawat berikut. Nah, kemungkinan penyebab dari masalah tersebut adalah titik-titik. Jadi kita diminta untuk menganalisa. Ya, langsung kita analisa ya. Soal latihan yang disusun oleh guru tidak mengukur kompetensi siswa. Ya ini mengukur karena di situ sesuai gitu ya. Ya sesuai. Ini apalagi di situ tidak ditentukan di situ KD-nya apa. Kan tidak bermasalah ya. Jadi yang A jelas bukan. Yang B, orang tua dan lingkungan sekolah tidak mendukung siswa, tidak ada hubungan dengan soal ya. Jadi soal itu tidak ada hubungan dengan orang tua dan lingkungan gitu ya. Kemudian siswa tidak belajar materi jaring-jaring prisma. Itu juga tidak gitu ya. Itu bukan alasan mengapa siswa tidak dapat memilih, bukan seperti itu. Yang di siswa kurang berlatih ini juga bukan. Yang di instruksi yang diterima siswa kurang jelas ini baru benar. Yang opsi E. Kenapa? Di situ tidak diminta untuk memilih atau bagaimana, kan tidak diminta. Harusnya kan ada di antara gambar-gambar berikut mana yang merupakan gambar penyusun prisma, kan seperti itu. Di situ tidak diminta untuk memilih gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi E gitu. Kemudian teman-teman akan diminta untuk saya diminta untuk teman-teman membahas tentang ini lagi. Ternyata teman-teman gini. Jadi pertanyaannya hampir sama tapi ternyata cara jawabnya beda. Jadi jangan salahkan saya ya. Kak, ini harusnya jawabannya ini kok ternyata yang di YouTube itu, karena pertanyaannya berbeda. Saya tekankan lagi, pertanyaannya berbeda. Seperti soal ini kan gambarnya persis seperti yang di e-book ya kan, tapi cara jawabnya berbeda karena unsur-unsur yang ada di dalamnya berbeda gitu ya. Perhatikan gambar berikut mengilustrasikan Aldi Rina menimba air. Aldi itu yang menimba pakai katrol tetap yang sebelah kiri, Rina itu yang dikucer itu ya teman-teman ya, yang menarik secara langsung gitu ya. Nah, di situ ilustrasinya adalah apabila kedalaman sumur sama, besar ember Aldi itu lebih besar daripada ember dari Rina. Keduanya terisi penuh. Jadi ketika ember itu yang milik Aldi lebih besar daripada milik Rina, apa yang terjadi? Nah, teman-teman harus berpikir bahwa ketika ember lebih besar, maka massa yang diangkat juga lebih besar, lebih banyak gitu ya. Lebih banyak 2 kali karena di situ juga 2 kali karena volumenya berbeda 2 kali gitu ya. Apakah sama dengan usaha Rina? 2 kali lebih besar dari usaha Rina, setengah dari usaha Rina, tidak bergantung pada besar ember atau tidak dapat dibandingkan dengan usaha Rina. Oke, saya jelaskan detailnya seperti ini teman-teman. Ini ya. Nah, teman-teman kan tahu bahwa berat beban itu rumusnya W sama dengan M kali G. W itu berat beban, M itu massa, G itu gravitasi. Jadi berat beban itu tergantung dari massanya. Ya.
berat beban itu tergantung dari massa benda. Nah, massa benda itu sebanding dengan volume, ya kan? Air kan semakin besar masanya, volumenya semakin besar masanya juga, karena 2 kali maka berat yang diambil si Aldi itu lebih besar 2 kali daripada berat Rina. Jadi beratnya Aldi yang ditarik Aldi itu 2 kali beratnya yang beban yang diambil Rina. Oke. Kemudian teman-teman harus mengetahui bahwa keuntungan katrol baik tetap maupun tarik langsung itu sama. Artinya apa? Berat beban itu sama dengan gaya tariknya. Itu ya, berat beban sama dengan gaya tarik. Ini sama. Keuntungan katrol tetap dengan tarik langsung itu sama. Teman-teman jangan terkecoh ya. Katrol tetap dengan tarik langsung itu sama-sama keuntungan mekaniknya satu. Berat bebannya sama dengan gaya tarik. Yang membedakan apa? Yang membedakan cuma arahnya. Ya, kalau arahnya si Aldi itu kuasanya atau gaya tariknya menuju ke bawah, kalau si Rina itu ke atas. Itu aja, tapi sebenarnya berat bebannya sama dengan gaya tariknya. Ya. Nah, gaya tarik Aldi itu kan 2 kali gaya tarik Rina otomatis ya. Karena di situ dipengaruhi oleh berat beban tadi. Berat bebannya kan 2 kali Rina, maka gaya tariknya juga 2 kalinya Rina. Usahanya juga demikian karena kedalamannya sama, S itu kedalaman, F itu gayanya. Jadi usahanya Aldi otomatis ya setara dengan gayanya tadi. Karena gaya Aldi itu 2 kali gaya tarik Rina, maka usaha Aldi juga 2 kali usaha Rina. Gitu ya teman-teman ya. Itu nanti saya buatkan materi khusus untuk seperti ini supaya teman-teman itu tidak terkecoh. Gitu ya. Intinya begini, kalau semuanya sama, baik besar ember, panjang kedalaman, itu sama, maka gaya tariknya si Aldi sama dengan Rina. Itu kalau semuanya unsurnya sama. Nah, kalau misalkan embernya itu di 2 kali Rina, maka otomatis usahanya ya 2 kali Rina. Ya, misalnya embernya Aldi dengan embernya Rina itu sama, tapi kedalamannya Aldi itu 2 kali kedalaman Rina, maka ya sama seperti ini. Ya. Nah, jadi jawabannya 2 kali ya, 2 kali lebih besar daripada Rina. Jawaban yang tepat adalah opsi B. Gitu teman-teman ya. Soal berikutnya, teman-teman diminta untuk menganalisis seperti ini. Ini sudah sering saya berikan contohnya, agak berbeda teman-teman. Jadi kadang-kadang yang ditanyakan adalah posisi ketika suhu sekian sampai sekian, itu saja yang dianalisa. Kadang pada saat peleburan saja, kadang kenaikan pada saat suhu sekian sampai sekian, gitu ya. Nah, sekarang saya bacakan dulu, perhatikan gambar. Es sebanyak 500 gram dari negatif 10 derajat Celcius hingga menjadi suhu T, di situ dilihat, dalam wadah A, dan es banyak 500 gram, masanya sama, dari negatif 5 derajat sampai ke T, gitu ya. Gambarnya kan seperti itu. Nah, kalor yang diperlukan wadah A adalah titik-titik. Teman-teman lihat di situ, grafiknya adalah grafik antara kalori dengan kenaikan suhu. Kalori dengan kenaikan suhu, atau banyaknya kalor dengan kenaikan suhu. Jadi langsung kita menganalisa, hitung saja langsung gitu ya. Tidak perlu kita menghitung MC delta T, tapi tinggal melihat grafiknya saja. Teman-teman lihat ini. Ini dari negatif 10 sampai T ini. Ya. Jumlah kalor yang diperlukan kan berarti dari 0 sampai 67.500 ya. 67.500. Jadi totalnya adalah 67.500 kan? Gitu ya. Jadi kalor yang dibutuhkan dari negatif 10 sampai T itu 67.500. Sementara untuk yang wadah B dari negatif 5 sampai T itu kan 61.500 kan gitu. Yang diminta dari negatif 5 sampai T. Nah, jadi diukur semua. Kadang teman-teman harus paham dari apa sampai apa ketika melebur, apa ketika kenaikan suhu. Yang melebur itu yang mendatar itu. Misalkan dari kalori 2.500 sampai 42.500 itu kalor leburnya. Ya, kalor untuk meleburkan, maka yang dianalisis hanya itu. Kalau ini total yang dianalisis, gitu ya. Oke, berarti kalor yang diperlukan A itu kan lebih besar dari kalor yang diperlukan B kan? Yang mana ini jawabannya? Yang A itu dilihat lebih kecil dari B, salah ya. Yang B sama dengan B, salah ya. Yang C sama dengan wadah B, salah ya. Yang D lebih besar daripada wadah B, yes. Ini ya, ini
Yes, yang ini benar. Sama dengan wadah B, berarti ini salah. Nah, kan gitu. Sebenarnya sederhana sekali. Kita tidak menghitung. Ini kita hanya melihat gambarnya. Sudah kelihatan. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, soal berikutnya adalah soal tentang PTK. Ini agak ribet ya. Soalnya panjang sekali, tapi sebenarnya teman-teman bisa langsung ke pertanyaannya sebenarnya ya. Tapi kita bacakan dulu supaya teman-teman paham. Berdasarkan hasil analisis kemampuan menggali data oleh peserta didik di kelasnya, Pak Ujang mendapatkan data bahwa rata-rata hanya 5 orang dari 30 siswa yang melakukan wawancara dengan benar. Nah, sebagian besar siswa tidak dapat melaksanakan arahan yang telah dijelaskan. Selain itu, pada setiap melakukan wawancara, para siswa cenderung menanyakan materi di luar pokok wawancara. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, Pak Ujang kemudian merumuskan akar permasalahan pembelajaran sebagai berikut. Nah, metode apa yang dapat saya gunakan agar peserta didik atau siswa dapat terampil dalam melakukan wawancara ketika menggali data dalam pembelajaran IPA. Selanjutnya, permasalahan tersebut dapat dirinci sebagai berikut. A. Apakah pemberian naskah wawancara dapat meningkatkan motivasi dan keterampilan siswa dalam melakukan wawancara? B. Bagaimana pelaksanaan latihan wawancara terhadap narasumber dalam pelajaran IPA yang diselenggarakan sekolah lain? Yang C. Bagaimana strategi melaksanakan wawancara di luar kelas yang dapat membangkitkan motivasi siswa terhadap percobaan? Yang D. Apakah saya perlu berkonsultasi dengan kepala sekolah? Oke, soal ini memang membingungkan atau bahasa kerennya membagongkan gitu ya teman-teman ya. Sangat membagongkan. Karena apa? Karena menurut menurut kami dari tim penganalisis soal itu sebenarnya dalam menentukan permasalahan itu harusnya begini teman-teman. Coba teman-teman simak. Jadi dalam komponen-komponen di dalam kelas yang dapat dijadikan sasaran PTK atau permasalahan-permasalahan yang di dalam kelas yang dapat digali untuk dijadikan sebagai sasaran PTK. Itu yang pertama dari faktor siswanya. Siswa di sekolah yang diampu, bukan sekolah lain gitu ya. Bisa perilaku, motivasi, semangat belajar, keterampilan berpikir, kemudian pemahaman dan lain-lain ya. Yang kedua dari gurunya, misalkan penggunaan metode, strategi, pendekatan. Kemudian dari materinya, biasanya urutan penyajian materi, pengorganisasian materi, bagaimana penyajian materi dan seterusnya. Kemudian dari alatnya, ya, bisa lab, penggunaan media pembelajaran, penggunaan sumber belajar. Kemudian penilaian proses dan hasil belajarnya yang dari kognitif, afektif, psikomotorik. Kemudian dari lingkungannya juga bisa diambil sebagai sasaran PTK. Misalkan mengubah kondisi lingkungan menjadi lebih kondusif, penataan ruang kelas, penataan lingkungan sekolah, ya, penghiasan kelas dan lain-lain. Bisa ke pengelolaan sekolahnya, misalkan melalui pengelompokan siswa, pengaturan jadwal. Ya, jadi hubungannya dengan permasalahan siswa, guru, materi, alat sarana prasarana, proses, lingkungan, dan pengelolaan kelas itu bisa dijadikan sasaran PTK. Kembali ke soal, kalau kita lihat di sini, yang A itu pemberian naskah itu berarti metodenya, ya, metodenya berarti bisa enggak? Yang satu pasti bisa. Terjadi di mana? Yang satu ini di sekolahnya sendiri bisa. Yang B, pelaksanaan latihan wawancara terhadap narasumber yang diselenggarakan di sekolah lain tidak, ya karena kita melakukan PTK itu di sekolah kita, tidak ada hubungannya dengan sekolah lain gitu. Sekolah lain hanya sebagai referensi, tapi itu bukan. Itu ya, yang dua pasti bukan. Jadi kalau teman-teman jawab C, D, E itu jelas salah. Kemudian yang ketiga, bagaimana strategi melakukan wawancara di luar kelas? Nah, itu kan terkait dengan strategi. Ya, strategi itu berasal dari guru, jadi bisa juga. Ya. Motivasi itu dari siswa, bisa. Ya. Kemudian apa saya perlu berkonsultasi dengan kepala sekolah? Nah, ini yang menjadi masalah. Biasanya untuk yang poin 4 itu tidak bisa dijadikan sebagai landasan permasalahan sebagai bahan refleksi. Tapi di situ tidak ada opsi 1, 3. Nah, karena itu jawaban yang tadi yang A dan B yang memenuhi, yang C, D, E itu jelas tidak. Maka kita pilihnya kalau yang B itu 3, 4 kan tidak lebih etis. Maka kita pilih yang opsi A. 1, 3, 4. Ada 1 dan 3-nya itu penting. 1 dan 3 itu jelas benarnya. Maka 4 itu bisa dijadikan bahwa apakah saya perlu berkonsultasi dengan kepala sekolah itu terkait penggunaan lingkungan,
penggunaan media, sarana prasarana pendukung. Kemungkinan itu ya. Jadi kita ikutkan. Jadi opsi jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Berikutnya, seorang siswa mencatat di buku sebagai berikut, itu ada orat-oratannya seperti itu. Saya cenderung tidak terlalu memikirkan itu ya. Jadi teman-teman tidak usah terlalu memikirkan gambar seperti ini. Langsung ke soal saja. Berdasarkan catatan siswa tersebut, pertanyaan yang relevan terhadap kategori HOTS yang mana? Apakah hitunglah KPK FPB, ubahlah bilangan sekian menjadi faktor prima penyusunnya, manakah dari 30 dan 45 menjadi faktor prima yang lebih banyak, apakah ada berapa faktor prima penyusun angka 24, apakah yang E dari bilangan 10 sampai 50, rancanglah sebuah urutan bilangan yang beranggotakan bilangan yang memiliki 3 faktor. Teman-teman lihat ini pertanyaannya unik ya. Tapi teman-teman harus paham kategori HOTS atau High Order Thinking Skill itu yang apa. Jadi kategori HOTS itu sebenarnya ada 3 item ya. Saya sudah pernah jelaskan yang namanya HOTS itu harus transfer knowledge. Transfer knowledge-nya harus meliputi ranah afektif, kognitif, dan psikomotorik. Nah, kognitifnya harus levelnya C4, C5, C6. Itu ya, saya tuliskan nih ya. C4, C5, C6. Itu. Transfer knowledge-nya. Kemudian harus problem solving-nya harus dapat. Ya, critical thinking, problem solving, kemudian kreatif inovasinya juga harus ada. Gitu ya. Tapi di situ kita fokusnya, kita lihat dari opsi pilihan gandanya, kita cukup menggunakan yang transfer knowledge untuk ranah pengetahuan dari C4 sampai C6. C4 itu harus ada unsur menganalisisnya, C5 itu harus ada unsur membandingkannya, C6 harus ada unsur menemukan atau mengkonstruksi atau mendesainnya. Kalau kita lihat ya, hitunglah itu tahap penerapan atau penentuan. Jadi masuknya di C3. Saya jelaskan lagi yang opsi A, lihat teman-teman, opsi A. Hitunglah ya, hitunglah itu kita langsung menghitung. Yaitu berarti melakukan proses menghitung. Itu masuknya di C3. Ya, teman-teman kalau lupa lihat di taksonomi belumnya dia. Di video-video sebelumnya sudah saya berikan ya. Kemudian yang B, ubahlah bilangan. Nah, disuruh mengubah itu berarti menjelaskan. Mengubah, menjelaskan ya. C3 juga bisa. Jadi C2 bisa, C3 bisa. Tergantung tingkat kesulitannya. Yang C, manakah dari 30, 45 memiliki faktor prima penyusun lebih banyak? Berarti membandingkan kan, diminta untuk membandingkan mana yang lebih banyak faktor primanya antara 30 dan 45. Ini jelas ya, membandingkan itu masuk kriteria HOTS C5. Yang D, ada berapa faktor prima? Berarti memahami C2, menjelaskan itu. Dari bilangan 10 sampai 50 rancanglah sebuah urutan. Ini juga hampir benar, tapi di situ diminta mengurutkan. Mengurutkan itu masuknya di C3. Ya, karena pertanyaannya adalah urutan bilangan. Ya, maka masuknya di C3. Ya, jadi teman-teman paham ya. Jadi jawabannya C. Nah, Kak, di YouTube sebelahnya kok jawabannya E. Teman-teman perlu dilihat. Yang opsi C itu tidak ada pada YouTube sebelumnya. Karena YouTube sebelumnya itu datanya belum lengkap. Masih titik-titik-titik. Jadi kalau masih titik-titik yang paling berpeluang ya E. Karena di sini data sudah lengkap, maka gunakan video terbaru. Jadi teman-teman jangan mungkin ada pembahasan video yang saling bertolak belakang gitu ya, atau salah pembahasan. Itu bukan salah, tapi datanya belum lengkap. Nah, kalau seperti ini opsi A sampai E kan sudah ada, berarti datanya lengkap. Pilih video terakhir. Itu kalau belajar seperti itu. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi C. Next berikutnya. Suku keempat dan suku ke-10 suatu barisan aritmatika adalah 21 dan 51. Nah, rumus suku ke N barisan aritmatika tersebut adalah titik-titik. 2N dikurangi 3, 5N dikurangi 1, 5N dikurangi 3, 3N dikurangi 1, atau 2N ditambah 3. Coba teman-teman, kalau ada soal seperti ini, teman-teman bisa menggunakan dua cara. Paling enak sebenarnya menggunakan cara dimasukkan langsung. Gitu ya. Misalkan itu yang ditanyakan kan barisan suku ke N-nya. Ya, rumus suku ke N-nya. Suku keempat, berarti teman-teman gantikan N dengan angka 4, apakah jawabannya 21 apa tidak? Itu bisa pakai itu.
Itu kan suku keempatnya 21. Saya terangkan lagi, suku keempatnya adalah 21. Berarti ketika N diganti 4, jawabannya harus 21. Coba kita lihat ya yang A. 2 kali N, 2 kali 4 kan 8, dikurangi 3 kan 5. Jadi tidak mungkin jawabannya A. Nggak mungkin. Kita lihat yang E. 2N tambah 3, 2 kali 4 kan 8 tambah 3, 11. Tidak mungkin. Gitu ya. Teman-teman bisa cek pakai itu. Tapi ini aneh ya. Ini soal asli gitu ya. Anehnya begini. Ini tidak ada jawabannya. Tapi saya kira pembuat soalnya salah dalam mengetik. Jadi pembuat soal juga manusia, salah ketik gitu ya. Nah, saya terangkan pakai aturan matematika saja supaya teman-teman paham nanti ya. Oke. Pertama kita tuliskan yang diketahui U4-nya 21, U10-nya 51. Rumus barisan aritmatika itu adalah UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1B. Ya, saya sudah terangkan di video sebelumnya. Kemudian kita masukkan U4. Ketika U4 berarti N-nya diganti 4 kan gitu ya. Jadi U4 sama dengan A tambah N-nya diganti 4. 4 dikurangi 1B. Jadi U4-nya kan nilainya 21. Jadi 21 sama dengan A tambah 3B. Tuh, U4 sudah dimasukkan. Sekarang masukkan U10. UN berarti N-nya diganti 10 ya. U10 berarti A tambah 10 dikurangi 1B. U10 berarti A tambah 9B. Nah, U10-nya 51 maka ya tulis itu. Nah, dari persamaan 1 2 kita bisa ambil ini ya. Nah, jadi ini. A tambah 3B kan 21. A tambah 9B kan 51. Nah, kita kurangkan. Yang bawah kurangi atas kan boleh. Yang atas kurangi bawah boleh. Yang bawah kurangi atas boleh gitu ya. A kurangi A hilang, tidak usah ditulis. 9B kurangi 3B kan 6B. 51 kurangi 21 kan 30, ya kan? Bener kan? Yang bawah kurangi atas. Oke, B-nya berarti 30 dibagi 6. 30 dibagi 6 kan 5. Ketemu B lah 6. B-nya ketemu 5. Sekarang kita cari A dengan mengambil salah satu. A tambah 3B 21 aja. A tambah 3B kan 21. B-nya kan dimasukkan 5. Jadi A tambah 3 kali 5 kan 21. A tambah 15 ketemu 21. A-nya berarti 21 dikurangi 15 kan gitu ya. Jawabannya 6. Ketemu 6 B5. Kita langsung kembalikan ke rumus UN. UN sama dengan A tambah N-1B. Jadi UN sama dengan 6 ditambah B-nya 5 ya. Distribusikan yang N kalikan 5 kemudian min 1 kalikan 5. Jadi 6 ditambah 5N dikurangi 5. 6 dikurangi 6 dengan negatif 5. Yang 6 dengan negatif 5 ini ya. Yang tidak ada N-nya. Itu kan 6 dikurangi 5 kan ketemu 1. Plus 1 ya. Jadi 5N ditambah 1. Itu tidak ada di pilihan gandanya. Nah, itu berarti kemungkinan si penulis soal atau pengetiknya itu kurang jeli gitu ya. Menganggap bahwa plus di situ adalah min. Maka yang jawaban yang paling mendekati kira-kira ya. Ini kan tetap tidak ada bonus dalam soal-soal seperti itu. Teman-teman harus kira-kira saja. Ini ya jawabannya ya. Ya. Itu harusnya plus, tapi ya di antara A sampai E itu yang paling mendekati ya B itu. Nah, itu saja teman-teman untuk pertemuan kali ini. Semoga untuk pembahasan kita kali ini membawa manfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.